Salam budaya, rahayu. Gimana lihat makam Ki Ageng Karanglo dan tadi sudah ke makamnya Gusti Kanjeng Roro Pembayun juga ya. Kita sama-sama merasakan sesuatu. Bukan hanya sejarah saja yang kita pahami ya kan, yang tersurat ya kan. Kita mencoba menelisik yang tersirat. Punya pengalaman? Pengalaman kalau saya lebih yang ini lebih yang saya rasakan. Jadi ketika saya masuk itu masuk kemana dulu? Masuk ke makam. Ya, semuanya. Pintu gerbang. Pintu gerbang. Ya. Begitu masuk pintu gerbang itu rasanya adem. Adem gitu ya. Kemudian ketika baru tahu kok ternyata Ki Ageng Karanglo dengan Raden Roro Pembayun itu berbeda tempat. Satu area tapi letaknya berbeda ya. Saya kira pikiran saya itu saya pikir ini jadi satu persisian gitu. Karena menurut kabar suami istri ya. Tapi ternyata ini berbeda. Jadi saya masuk itu melihat makam Ki Ageng Karanglo dulu. Kemudian baru melihat, kemudian saya ke makamnya Roro Pembayun. Nah, kenapa ada di atasnya? Ternyata ada sejarahnya ya, ternyata ada sejarahnya. Nah, intinya gini. Dari situ, sebentar, dari situ saya pertama kali masuk ke ruangan makam itu, saya kan di Roro Pembayun tadi ya. Saya masuk itu, yang rasanya kok ada ini di rasa saya itu kok ini ada yang beda ya. Beda yang saya rasakan ini suami istri tapi kok tidak seperti suami istri. Itu yang saya rasakan. Kemudian saya mohon maaf kalau ini mungkin berbeda di semua orang, yang dirasa mungkin berbeda di semua orang. Saya melihat perempuan cantik, bukan gadis cantik, perempuan cantik yang pakai kebaya itu, yang duduk di satu ruangan begitu, itu yang diam, jadi seperti baru melamun begitu. Gitu. Nah, tapi saya tidak tahu siapa itu. Tapi saya merasakannya, nanti kita ini ya share Romo merasakan apa begitu. Maksudnya? Kalau masalahnya saya merasakan ini suami istri tapi kok berbeda rasanya. Ini suami istri tapi kok tidak seperti suami istri gitu. Itu yang saya rasakan. Tapi bahwa di situ saya merasakan ini orang baik. Itu kan di makam Roro Pembayun. Ya, setelah itu saya ke makam Ki Ageng Karanglo. Nah, waktu di makam Ki Ageng Karanglo saya merasanya saya biasa saja. Saya tidak merasakan yang seperti apa begitu, tidak seperti waktu di Gusti Kanjeng Pembayun. Tapi di Ki Ageng Karanglo saya biasa merasakan biasa. Hanya memang ada gini ini baik ya orangnya gitu loh. Ini baik orangnya, dia mau merawat. Yang saya terima hanya itu. Ki Ageng Karanglo itu merawat Ki Ageng Pembayun, merawat Gusti Kanjeng Pembayun. Itu yang saya rasakan. Yang saya terima itu. Selebihnya saya tidak merasakan apa-apa di situ. Jadi saya hanya saya datang, saya berdoa untuk Ki Ageng Karanglo, Gusti Kanjeng Pembayun. Kemudian yang saya terima itu
Kemudian Mm-mm. saya sempat tadi ngobrol sedikit dengan Pak Ansori, guru juru kuncinya. Ya hanya itu Romo yang saya dapat gitu. Kenapa kok bisa ke Roro Pembayun dulu, padahal kan itu yang depan itu kan Ki Ageng Karanglo. Nah, saya kurang tahu ya Romo ya, tapi ini rasa saya itu tertariknya ke sana dulu. Ya. Karena sebelumnya kan saya pernah ikut di Ki Ageng Mangir Romo. Nah, pada saat ke Ki Ageng Mangir itu justru rasa saya itu yang setelah Ki Ageng Mangir nanti saya pengennya ke Gusti Pembayun. Makanya saya begitu masuk ke gerbang makam itu yang saya tuju Roro Pembayun. Dan memang ini luar biasa, ini cintanya luar biasa dengan Ki Ageng Mangir ya Romo ya. Jadi gini, itu yang Bu Tete rasakan ya. Subjektif ya Romo ya, sifatnya ini subjektif saya gitu. Enggak ada masalah karena itu penunjukan frekuensi dari Roro Pembayun ke Bu Tete ini tidak disalahkan ya. Bahwa kita tidak akan melawan sejarah. Sejarah yang ditulis silakan, monggo. Namun satu rasa tentunya setiap orang berbeda. Seperti hanya kita menikmati minuman kopi ini ya kan. Sama-sama satu gelas, sama-sama dengan memakai gula 2 sendok, tapi kita merasakannya tentunya berbeda. Nah, saya hanya menambahin ya, saya yang tersirat, yang saya tangkap di makam Ki Ageng Karanglo dan Kanjeng Gusti Roro Pembayun itu memang sesuatu, saya melihat satu kemuliaan, penghargaan seseorang ya kepada Gusti Kanjeng Roro Pembayun. Sebab gini, kalau tadi Bu Tete menangkap seseorang yang duduk ya, kemudian yang lagi termenung, lagi melamun, kemudian menangkap Ki Ageng Karanglo sebagai orang yang baik. Iya, betul. Merawat gitu loh. Saya sepakat. Sekarang kita berbincang ke Gusti Roro Pembayun dulu. Ya. Memang ketika tragedi Ki Ageng Mangir, betul, ya, wafat dalam tanda kutip dibunuh. Tanda kutip, non sewu semuanya. Itu ceritanya. Dan akhirnya wafat. Ini tentunya perasaan seorang wanita, seorang istri yang ketika itu dia menjalankan tugas negara. Betul. Tugas orang tua. Tugas dari perintah orang tua. Untuk memikat Ki Ageng Mangir. Betul. Akhirnya benar-benar terpikat dan mencintai sehingga sampai menikah dan mengandung mengandung, kemudian terjadi tragedi ini. Silahkan dirasakan, dilogikakan, itu bisa. Bagaimana psikologi ketika itu. Panembahan Senopati apapun adalah seorang ayah yang tidak ingin melihat putrinya berduka terlalu lama. Walaupun ada anak-anak lain, tapi Panembahan Senopati sangat mengerti betul. Beliau Panembahan Senopati yang dikatakan ketika itu membunuh Ki Ageng Mangir, apapun itu beliau merasakan satu duka. Apapun itu, Ki Ageng Mangir adalah istri dari Pembayun, suami dari Pembayun, di mana putrinya ini sudah terlanjur mencinta. Maaf Romo, yang saya rasakan, kalau dulunya hanya sekedar
perintah orang tua. Nah, lebih di masa-masa berikutnya ini betul-betul Gusti Pembayun itu cinta. Cinta, Ya, itu yang saya rasakan. Jadi bukan sekedar tugas lagi. Iya. Ini sudah merasakan cinta. Beliau sudah ketika mencinta itu sudah tidak melihat Ki Ageng Mangir sebagai musuh. Iya, betul. Ya. Betul. Oke, saya lanjutkan ya. Iya. Jadi Panembahan Senopati juga berduka. Ya. Nah, inginnya membuat Gusti Pembayun berbahagia, maka Panembahan Senopati memutuskan memberikan Gusti Roro Pembayun ke Ki Ageng Karanglo. Kalau bahasa Jawanya diterimakan gitu Diterimakan. ya. Diterimakan. Jadi ya. diserahkan. Diserahkan untuk apa? Tentunya tanda petik. Dua hal yang bisa kita simpulkan. Satu, diterimakan untuk menjadi istri dari Ki Ageng Karanglo, Ya. atau Hanya sekedar dititipkan. untuk dititipkan. Ya, ya. Namun sejarah menyatakan bahwa Gusti Roro Pembayun diterimakan itu untuk menjadi istri Ya. Ki Ageng Karanglo. Iya, iya, iya. Ya, nah Sejarah tertulis demikian. demikian. Iya. Lantas apa yang terjadi Ya. dengan Ki Ageng Karanglo? Apa yang dirasakan Pembayun? Ini yang sangat menarik dan tentunya akan membuat kita merinding. Ya, Ya. betul. Pertama, di Pembayun dalam keadaan masih duka, Sedang hamil. sedang hamil, Ya, betul. dia menerima perintah Ya. ayahandanya untuk diserahkan ke orang lain. Ya. Luar biasa. Seorang wanita yang sangat tangguh menghadapi persoalan jiwanya. Betul. Lantas Ki Ageng Karanglo ketika menerima Gusti Kanjeng Roro Pembayun, apa yang dipikirkan? Apa yang dirasakan? Sedangkan Ki Ageng Karanglo itu sudah punya istri dan sudah punya anak. Ya, Ya toh? Nah, bukan, kita tidak membahas itu. oh, Jiwa, ya, ya, jiwa pemikiran, rasa Ki Ageng Karanglo ya, ketika menerima Gusti Pembayun. ya. Sebagai seorang kalau dikatakan raja dan masyarakat biasa, tentunya ini suatu keistimewaan. Ya, Diberi tugas oleh kerajaan kan gitu toh, Mo? Itu. Ki Ageng Karanglo menyadari Ya, bahwa beliau adalah orang biasa. ya. Betul. Beliau bukan siapa-siapa. Betul, ya. Kemudian diperintahkan, diberi sesuatu oleh junjungannya. Betul. Ya, karena Ki Ageng Karanglo ini adalah seorang yang patuh, ikut membangun Ya, kerajaan Mataram, ikut babat alas mentaunya. ya. Beliau itu juga orang kepercayaan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan. Nah, apa yang dirasakan? Juga murid dari Sunan Kalijaga kan gitu ya, Mo? Nah, kita nggak bahas ke situ. Oh ya. Nah, gitu. maaf, kita nggak bahas itu. Ya, ya, ya. Ya, Ya, ya. kita fokus. Hmm. Jadi, ketika menerima yang dia rasakan itu, saya bukan siapa-siapa, saya menerima tintah raja. Sedangkan Ki Ageng Karanglo itu sangat menghormati Raja. Kanjeng Kanjeng Gusti Pembayun, ya. Ya, sangat-sangat menghormati dan dia sangat tahu betapa Cintanya. Pembayun itu cinta Ya, pada betul. Ki Ageng Ki Ageng Mangir. Mangir. Ya. Betul. Ya, ya, ya. Ya. Ketika diterimakan, maka yang terjadi tentunya walaupun setiap hari berkumpul, Ya, ya. tentunya apa yang dilakukan Apa yang Pembayun, dirasakan Romo apa? apa yang dilakukan Pembayun, Ki Ageng Karanglo memperhatikan. Ya. Dia sangat
ikut merasakan perasaan pembayun. Dukanya pembayun. Dukanya ya, pembayun. Ya. Untuk itu beliau justru dengan baik-baik berbicara dengan pembayun bahwa beliau turut merasakan dan sangat menghargai perasaan pembayun dan ingin turut memuliakan pembayun beserta putra yang dikandungnya dan orang yang dicintainya. Mereka walaupun berkumpul dalam satu rumah, ya, namun tidak pernah menyentuh Gusti Pembayun. Ya. Karena yang terjadi pada mereka adalah dialog komunikasi jiwa, ya, komunikasi rasa, ya, untuk menghargai. Nah, karena Ki Ageng Karanglo bisa menerima pembayun seperti itu, maka pembayun tenanglah hidup, ya, dengan Ki Ageng Karanglo. Sampai beliau mereka menganggap saling bersaudara, bukan suami istri. Sampai beliau wafat ya, Mas? Sampai beliau wafat, ya. Sehingga ya ketika wafat pembayun dimakamkan di atas, ya, dan ini tidak ada masalah. Namun kemudian pembayun dengan makam yang sederhana, ya, kemudian Ki Ageng Karanglo dengan dibetek, itu adalah sebuah penghargaan atas, ya, bijaksananya Ki Ageng Karanglo. Ya, nah, ya, saya nampak bahwa kedamaian di jiwa pembayun, karena yang saya lihat adalah bersama Ki Ageng Karanglo selalu mendoa. Mendoa samati, ya, walaupun Mataram itu ketika Mataram Islam, ya, ternyata yang saya lihat bahwa pembayun berdoa dengan tetap dengan cara budayanya. Ya. Jadi itu, ya, ada Bu Tete merasakan sesuatu lain lagi ya? Ya itu yang dari awal saya sudah merasakan ini suami istri, tapi kok katanya sejarah suami istri, tapi saya merasakannya di situ bukan. Gitu loh. Itu nah, tadi sudah diterangkan. Ya. Saya jadi ngerti gitu loh. Oke. Gitu, ya. Jadi sedulur semua, ini tadi ya sengaja untuk balance dengan Bu Tete, ya, karena beliau juga merasakan, dan apapun dalam Sixth Sense ini adalah mencoba menggali frekuensi tentang kesejarahan dengan petilasan-petilasannya, bahwa membaca itu bukan hanya yang tertulis, bukan hanya yang terlihat, tapi yang tidak terlihat pun bisa kita baca. Salam budaya, Rahayu.